Oke guys, kita berjumpa kembali. Welcome in my channel. Terima kasih telah berkunjung sebelumnya. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi video yang saya bahas kali ini yaitu mengenai tips-tips atau poin-poin yang harus kita siapkan sebelum mengikuti tes atau interview di sebuah perusahaan ketika kita ada panggilan untuk melamar security melalui via WA, via telepon atau sebagainya. Jadi ini pengalaman saya yang harus kita siapkan atau poin-poin yang harus kita siapkan sebelum mengikuti tes tersebut dari perusahaan. Jadi kita langsung bahas mengenai apa saja yang harus kita siapkan atau poin-poin yang harus kita siapkan sebelum mengikuti tes interview tersebut dari perusahaan. Jadi di sini saya ada beberapa pengalaman yang harus saya siapkan sebelum mengikuti tes tersebut. Di sini saya ada 11 poin. Jadi ketika nanti tidak sesuai atau masih ada yang kurang, silakan di komentar ya guys. Poin yang pertama yaitu nama. Istilahnya memperkenalkan diri kepada seorang manajer ketika dia bertanya siapa nama Anda dan alamat Anda siapa. Jadi untuk menjawab itu kita harus menjawab dengan tegas dan sopan, serta alamat-alamat gimana tempat tinggal dan kita asli mana, lahir di mana. Nah, itu poin pertama guys, kita harus menjawab dengan tegas dan sopan. Poin yang kedua yaitu pengalaman dan atau tidak berpengalaman. Jika ditanyakan seorang manajer atau HRD perusahaan tersebut, apa pengalaman Anda? Apakah pernah menjadi security atau satpam sebelumnya? Jika Anda pernah jadi security, ya jawab iya dan berikan penjelasan berapa lama kerja di sana dan apa alasannya Anda berhenti di tempat pekerjaan tersebut. Dan jika tidak berpengalaman, ya kita tinggal menjawab saya tidak pernah jadi seorang satuan pengamanan, tetapi saya telah mempelajari dan mengikuti pendidikan satuan pengamanan. Itu poin yang kedua guys. Poin yang ketiga, jadi poin yang ketiga ini nanti guys mengenai materi ya. Mengenai materi ini bisa kita cari dari Google atau Google Chrome. Ini mengenai berkaitan dengan dunia satpam. Poin yang ketiga yaitu apa itu arti satpam. Seorang HRD atau manajer yang menginterview kita pada saat itu pasti dia menanyakan apa itu arti satpam. Yang keempat, tupoksi satpam. Apa itu tupoksi satpam dan apa kepanjangannya? Yang kelima, Torjawali. Apa itu arti dari Torjawali? Dan berikan satu persatu penjelasan di mana diambil dari kata Torjawali tersebut. Yang keenam yaitu prinsip-prinsip penuntun satuan pengamanan. Yang ketujuh, janji satpam. Itu materi-materi mengenai dunia satpam guys. Itu wajib harus kita menghafal atau kita mencari di Google Chrome untuk persiapan mengikuti tes interview. Yang selanjutnya yang kedelapan itu mengenai materi umum, di mana materi umum ini bisa terjadi pada saat seorang manajer atau HRD menjebak kita atau mengtes IQ kita atau daya ingat kita. Yaitu salah satu dari materi umum ini yaitu seperti Pancasila, isi bunyi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Sumpah Pemuda. Jadi pasti akan diberikan itu guys, materi umum. Selain itu materi umum yang harus kita siapkan itu yaitu mengenai perhitungan seperti matematika, pembagian, perkalian,
dan menggambar sebuah bentuk. Selanjutnya poin atau tips selanjutnya yang ke-9 yaitu ini mengenai praktek di lapangan nanti guys. Ini mengenai fisik kita ya. Langsung saja yaitu mengenai PBB. Jadi kita akan dilatih atau diberi tantangan seorang manajer atau HRD, pasti dia meminta kita untuk melaksanakan PBB atau peraturan baris berbaris seperti hadap kiri, hadap kanan, belok kanan, balik kanan, hormat rak, istirahat di tempat rak. Dan selanjutnya tes fisik ini termasuk juga seperti push up, sit up, lari, dan sebagainya guys. Jadi kita harus melatih kita sebelum mengikuti tes interview tersebut. Ini nanti langsung kita praktekkan di hadapan seorang HRD atau manajer. Pasti diperintahkan kita untuk melaksanakan peraturan baris berbaris. Itu poin yang ke-9 guys. Selanjutnya yaitu poin yang ke-10, drill borgol. Jadi seorang satuan pengamanan atau security pasti dibekalin sebelum mengikuti atau yang telah mengikuti pendidikan satuan pengamanan pasti telah diajarkan drill borgol ini. Di mana drill borgol ini ada beberapa macam atau 3 macam, yaitu drill borgol Polri seri 1 sebagai alat pemborgol, dan drill borgol seri 2 borgol sebagai alat pemukul, dan drill borgol Polri seri 3 sebagai alat penangkis. Di mana gerakan ini setiap satu macam dia. Misalnya drill borgol Polri seri 1 itu ada 11 gerakan guys. Jadi kita seorang satuan pengamanan harus tahu atau mempraktekkan drill borgol tersebut. Itu tip yang ke-10 ya guys. Selanjutnya poin atau tips selanjutnya yang ke-11 yaitu mengenai drill tongkat. Dimana kita seorang satuan pengamanan harus diwajibkan atau drill tongkat ini salah satu alat kita sebagai anggota satuan pengamanan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk melakukan atau praktek mengenai drill tongkat ini. Dimana drill tongkat ini kita sudah diajarin ketika kita sudah mengikuti pendidikan, dan kita harus mengasah itu guys sebelum mengikuti tes interview, dikarenakan seorang yang menginterview kita pada saat itu pasti dia meminta mempraktekkan di hadapannya. Jadi harus kita mempersiapkan itu guys. Dimana drill tongkat ini atau drill tongkat militer ini ada kisaran 21 gerakan guys. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Oke guys, demikian tips atau poin yang harus kita siapkan sebelum mengikuti tes interview di sebuah perusahaan yang berposisi sebagai security atau satuan pengamanan. Dan untuk tambahannya yaitu sebelum kita mengikuti tes tersebut kita harus rapi, seperti pakaian kita ketika diminta memakai baju seragam satpam kita usahakan, dan jika dia meminta baju hitam putih kita harus rapikan, kita setrika dan memakai sepatu sport. Dan selanjutnya yaitu mengenai rambut. Potongan rambut harus pendek dan kita rapikan. Jadi guys, begitulah tips-tips atau poin-poin yang dimana pengalaman saya yang telah saya lalui untuk mengikuti tes-tes interview. Jadi semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih.